Selamat malam, waktu rekaman. Jadi selamat datang. Ini adalah salah satu metode channel terbaru kita. Awalnya kita mulai 5 episode awal itu dengan live Instagram, tapi kita berencana untuk melebarkan sayap. Kita mau bikin podcast. Nggak usah di Spotify, kita coba aja di YouTube dulu. Oke? Malam ini dengan saya Andika Veterio. Dan saya Ruangga. Kita ada di ruang ganti. Oke. Ya, kenapa dikasih tema ruang ganti? Karena ruang ganti itu titik balik di mana setiap obrolan itu di situ. Jadi pertama pasti kita ada di ruang ganti itu informasi dari pelatih atau manajer tuh pasti menginformasi ini pemain seperti ini. Babak kedua pun sama seperti itu. Jadi ruang ganti ini sebagai obrolan teman-teman United Indonesia Solo, member ataupun non-member yang ingin bergabung untuk berdiskusi tentang ini United tuh asiknya digimanain, United tuh asiknya obrolan apa nih, pemain mana yang bagus, pemain mana yang blooper. Nah, pada podcast ini inilah tempat kita buat sharing-sharing, bukan hanya berkuar-kuar di media sosial, tapi kita di sini bisa berdiskusi agar diskusi ini bisa ya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin kita nggak ada yang pintar di sini, tapi di sini kita bisa sharing gitu. Gak ada yang salah ya berarti ya? Semua opini pribadi, bener apa salah ya? Opini pribadi. Yes. Oke. Oleh Rasnikin Kariste itu opini pribadi. Yoi. Ada beberapa hal yang bakal kita bahas sekarang. Dari yang pertama, Ole kan kemarin dipecat. Terus habis itu kemarin setelah Ole dipecat, Michael Carrick sebagai caretaker sementara beberapa pertandingan. Kemarin udah melakukan 2 pertandingan lawan Villarreal sama Chelsea tadi malam. Tadi malam setelah pada saat syuting ini diambil. Terus Ralf Rangnick rencananya akan menggantikan posisi Ole Gunnar Solskjaer sampai di akhir musim, dan juga nanti beberapa agenda komunitas akan kita diskusikan di sini. Yang pertama, masuk ke topik pertama. Kedatangan tamu spesial, Jerry. Tamu spesial, salah satu dari, saya pikir dia satu pandit apa pundit gitu ya. Jadi dia ladusing nih luar biasa emang. Mau ajak lagi satu kawan lagi besok di podcast selanjutnya untuk ngobrol-ngobrol tentang Rangnick. Mungkin Rangnick udah mulai tune in dengan pemainnya, udah masuk sama timnya. Kita mungkin ngobrol di podcast selanjutnya. Jangan jauh-jauh dulu tentang Rangnick. Jangan jauh-jauh dulu. Kita mulai di pertama tentang pelatih yang dipecat kemarin. Walau bagaimanapun Ole sudah mulai bikin rebuilding ya. Dari pertama kali dia megang dari tahun 2019, 2 tahun lebih ya dia megang MU. Dan banyak pemain muda yang diangkat. Dan banyak beberapa pondasi-pondasi yang memang secara perkembangan tim sudah bagus. Cuman memang untuk meraih juara sayangnya belum untuk Ole. Sekarang Bapak Ladusing, kita mulai saja. Kesan-kesan Anda terhadap Ole Kipiye? Jadi maksudnya terkait dengan pemecatan kemarin atau perkembangan atau gimana? Jadi dari pertama kali Ole megang sampai pada akhirnya dipecat, hal positif apa yang bisa diambil, hal negatif apa yang dibikin sama Ole, dan harapannya kepada Ole gimana? Karena kan tetap dia legend kan. Yang pertama kan dulu kan sebelum Ole jadi permanen kan menjadi caretaker dulu ya. Masalah. Dan dulu pas jadi caretaker kan memang trennya baik, beberapa pertandingan selalu menang. Terus kemudian dulu memang dari awal aku sudah berpikir kalau mungkin terlalu dini untuk mempermanenkan Ole. Terlalu dini sebenarnya, tapi ya udahlah, nggak masalah. Terus kemudian kalau aku berpikiran kenapa kok MU ambil Ole sebagai pelatih? Ya mungkin karena dia legend ya. Kalau kita lihat dari CV-nya, sebenarnya Ole nggak dari CV-nya yang latih beberapa tim sebenarnya nggak terlalu bagus, ya kan? Tapi paling nggak dari situ aku melihat bahwa MU mau ambil Ole ya berarti MU pengen mencari pelatih untuk jangka lama, jangka panjang. Jangka panjang menurutku nggak cuma 2-3 tahun, mungkin sampai 5 tahun. Karena menurutku ya bagus sih. Terus kemudian setelah itu agak struggle di tahun-tahun pertama. Ya walaupun pada saat itu kalau nggak salah kita bisa peringkat 2 pada saat itu. Terus kemudian biasalah untuk pelatih di tahun ketiga itu adalah musim pembuktian.
musim pertama itu bangun tim, musim kedua tinggal settlekan aja, terus kemudian untuk tahun ketiga itu pemutihan. Dan pada akhirnya untuk tahun ketiganya Ole nggak sampai full musim dia sudah dipecat. Kemudian menurutku kenapa kok Ole dipecat? Yang pertama dari awal dia untuk musim ini memang MU justru lebih menurun dibandingkan musim lalu. Nah, betul. Ya, musim lalu. Kenapa? Karena orang berpikirnya seperti ini. Oh, kita pada saat ini kita udah kedatangan Varane, kita udah kedatangan Sancho, kita kehilangan CR7 lah ibaratnya. Otomatis ekspektasi fans MU semakin tinggi, ya kan? Semakin tinggi. Tapi di luar itu, memang kekalahan lawan Liverpool 5-0, kekalahan dengan City 2-0, kekalahan Watford 4-1, ya itu memang nggak punya alasan lagi untuk mengatakan bahwa dia masih bisa untuk megang MU. Dan salah satu faktornya ya karena menurutku memang Ole belum punya pengalaman yang lebih. Karena dari segi taktikal, Ole itu ya masih belum selevel dengan pelatih-pelatih top Premier League lainnya. Nah itu. Terus kemudian untuk apa ya? Sebenarnya aku mengkritisi boardnya sebenarnya. Kenapa menurutku setelah kelepasan Ole, MU melepas Ole, justru board itu ibaratnya kayak susah untuk mencari pengganti. Ibaratnya nyari pengganti itu sak-sae. Ibaratnya. Siapa yang mau silakan masuk. Kan gitu. Kelihatan banget kan karena kelihatan banget bahwa sebenarnya mecat Ole itu sebelum mecat Ole, board itu belum punya planning-planning lain. Contoh, umpamanya sebelum mecat Ole, dia sudah pre-agreement dengan dengan Ten Hag atau mungkin Pochettino. Nah, selepas Ole keluar, diambil alih oleh Erik. Setelah itu kan kelihatan banget bahwa board itu ya belum punya planning apa-apa. Setelah ini mau siapa? Kan belum keluar. Dan akhirnya untuk tadi di medsosnya MU kan sudah resmi ya, kalau diganti oleh Rangnick. Rangnick dengan konfirmasi jadi pelatih, jadi manajer sampai akhir musim dan 2 tahun setelah itu dan kontrak 2 tahun sebagai konsultan. Ya kan? Ya. Kalau dari berita-beritanya memang MU tetap top targetnya adalah Ten Hag dan Pochettino. Ya kan? Sepertinya seperti itu. Ya kalau aku sih mungkin tidak masalah sih mau Rangnick atau siapa. Yang penting buat benar-benar harus konsisten dengan keputusan seperti itu. Dan satu lagi aku mengkritisi board. Kenapa? Kalau kamu mecat Ole dan kamu tidak memecat staff-staffnya, itu sia-sia. Ya. Berarti kamu mecat Ole banyak. Tapi di situ masih ada Carrick, Pelan. Aku nggak mengatakan bahwa Pelan dan Carrick itu jelek, enggak. Tapi kalau mau memang membangun tim, membuat sesuatu yang fresh, ya harusnya memang semuanya harus keluar. Nggak setengah-setengah lah ibaratnya. Karena ibaratnya dalam suatu tim itu kan kadang yang memikirkan strategi itu nggak cuma pelatih. Pelatih itu juga harus mikir gitu. Menurutku kalaupun nanti dipegang siapa, kalau staffnya masih sama ya menurutku nggak ada perbedaan sama sekali, nggak ada perbedaan yang signifikan lah ibaratnya seperti itulah. Betul. Gitu. Oke. Terus berarti lebih ke concern ke board ya tetap ya, karena memang dari beberapa kali kita live Instagram di awal juga kita beberapa kali ngomong bahwa yang salah itu bukan pure Ole juga, yang salah juga boardnya, karena boardnya itu beberapa kali memang Ole beberapa kali ngambil keputusan yang aneh kayak ya taktikal dia aneh, tapi kenapa nggak ada kayak evaluasi gitu ya. Ya mungkin karena Glazers memang belum fokus di sepak bola gitu sih. Masa enggak Ya benar yang dikatakan sama Adwin itu bahwa board memang pengaruh besar sama tim sebenarnya. Nggak melulu tentang Ole, nggak melulu tentang Carrick, nggak melulu tentang Mourinho, Moyes atau Van Gaal dulu, nggak melulu di situ juga. Kita kembali lagi ke basic timnya ya boardnya itu, stakeholdernya lah kalau istilah perusahaan. Kalau dari stakeholdernya itu nggak benar, ya bukan berarti kita mengkritisi bahwa kita tahu dia benar atau salah, tapi saya lihatnya bahwa selama ini kita mengikuti berita bahwa kepemilikan Glazer ini lebih condong ke bisnis, bukan bagaimana mengembangkan tim tersebut. Kita lihat bahwa banyak pelatih-pelatih dunia
menurutku ya apa pengganti Fergie setelah pensiun terbaik ya Mourinho sih. Gak menurut kemungkinan jujur Mourinho. Karena dia bisa membuat Sementara kita ya. sementara Mourinho meskipun dia di musim ketiga jelek, tapi memang dia terbaik lah selama ini. Tapi justru itu dari segi manajemen, dari segi Glazer dan kawan-kawan itu dia tidak memikirkan untuk bagaimana membentuk tim. Dia cuma memikirkan bisnis. Kayak ini jujur ya, mungkin dari sekian fan United ya. Kedatangan Ronaldo ke MU menurutku itu sesuatu yang nggak ada gunanya sebenarnya. Meskipun dari sisi apa permainan, oke, Ronaldo banyak unggul, pernah dibahas di salah satu podcast, memang Ronaldo itu memang unggul. Berat kata kalau nggak ada Ronaldo waktu itu tim ini nggak menang. Tapi sisi lain kita bisa lihat bahwa dulu match awal pas lawan West Ham, kalau West Ham apa-apa saya lupa, ketika nggak ada Ronaldo main itu lepas loh. Tapi ketika ada Ronaldo seolah-olah bola itu terpaku pada Ronaldo. Nah, ada yang bilang titipan sponsor kan gitu. Ada yang bilang seperti itu. Tapi di sisi lain di atas titipan sponsor lah keinginan bisnis. Tapi menurut saya pribadi bahwa kedatangan Ronaldo ini kok malah membuat MU itu semakin sulit gitu, semakin terpaku bahwa ini bola ini kasih Ronaldo aja gitu loh. Nah itu yang bahasan sing iki berarti wae. Bahasa oleh terlalu melebar lah. Gak apa-apa karena transisinya seperti itu. Kalau bahas oleh bagus kalau building up-nya kemarin musim kemarin dapat banget. Tapi makanya setelah kedatangan Ronaldo kok jadi malah kayak gini gitu loh. Saya mikirnya ya Ronaldo apakah ini cuma bisnis dari Glazer? Aku sempat bicara sama Dika, kalau memang ini Ronaldo masuk atau Varane masuk, pure ini bisnis dari Glazer. Dia nggak membentuk tim, dia nggak membentuk buildingnya susunan pemain yang tepat. Lalu untuk masalah Ole, kita nggak bisa nyalain atau membenarkan juga sih. Ole juga kadang juga taktiknya salah, bener salah. Kayak formasinya seperti terpaku sama Fred. Ada yang bilang terpaku sama Fred, tapi menurutku Fred tuh bagus malah. Kalau kita bicara ketika dia dipegang oleh, menurutku secara pribadi Fred itu bagus. Di balik dia sering blunder, tapi interceptnya bagus si Fred itu. Itu aku nambahin ya. Lanjut ya. Yang menurutku yang umpamanya kalaupun dengan squad yang sekarang mau siapapun pelatihnya, menurutku untuk dalam sisi DMF itu pasti tetap mengandalkan Fred ataupun Tomina. Atau Matic. Karena apa? Daripada Matic menurutku lebih bagus Fred, karena satu, Fred dia bisa pressing bola. Betul. Dia bisa menekan. Contoh gampangnya lah kemarin pas lawan Australia ya. Fred bagus, beberapa 2 gol kan dari dia semua kan. Dari pressing dia semua. Bagus loh dia. Ya, bagus. Makanya itu. Terus kemudian jenisnya, kalau untuk Matic, Matic pemain bagus, tapi dia nggak semove Fred, ya kan? Dia nggak seliar, seagresif Fred. Makanya menurutku kalau untuk dalam segi bertahan, ya menurutku duet yang paling bagus sekarang ya Tomina dan Fred. Makanya DMF kan, makanya dari awal aku kan sudah bilang bahwa MU itu kurang DMF. Kenapa butuh DMF? Karena apa? Kalau kita menggunakan ibaratnya kita mengakomodasi Pogba lah, contoh. Pogba makin bagus, ya kan? Tapi di MU kenapa nggak terlalu dominan ya? Karena memang Pogba dikasih tugas untuk bertahan, ya kan? Nah, menurutku kalau dengan ditambahnya DMF baru, katakanlah Declan Rice atau Thomas Partey ataupun siapa, yang menurutku Pogba mungkin jauh lebih enak untuk membangun serangan gitu loh. Dan sekarang memang otomatis nggak ada pilihan lain bahwa tetap mengandalkan Fred dan Tomina, karena mereka berdua bermain lebih agresif, bermain lebih mau gerak dan lain-lain lah seperti itu. Itu tidak masalah sih kalau mau pakai Fred. Oke, menarik ya, karena ya walaupun sekarang kondisinya MU benar-benar butuh gelandang bertahan, tapi ya gimana juga kita harus memanfaatkan pemain yang ada. Dimana DMF itu sekarang kita cuma punya Fred, Tomina, sama Matic. Kondisinya begitu. Nah, tadi sudah disinggung masalah
match lawan Villarreal sama Chelsea. Nah, kita masuk ke evaluasi itu. Carrick yang pegang. Beberapa pemain udah nunjukin bahwa dia itu sebenarnya juga punya kualitas. Justru malah setelah Ole out, pemain baru lepas mainnya. Nah, ada indikasi bahwa dulu itu, waktu awal-awal waktu masih Ole yang pegang, pemain itu udah nggak mau dengerin apa kata Ole. Semua yang diomongin Ole itu katanya salah. Nah, terbukti beberapa pemain justru lebih all out ketika lawan Villarreal sama Chelsea yang kemarin baru main. Walaupun hasilnya imbang. Contoh juga Van de Beek waktu lawan Villarreal mainnya bagus loh. Waktu dia dipasang di DMF. CMF sih mungkin ya lebih tepatnya. Bukan di posisi Bruno. Karena dia tipikalnya kan lebih ke untuk mencari ruang ya. Dia untuk mencari mengalirkan bola, passing bola itu menurutku juga kurang. Nah, gimana menurut pendapat Bapak-Bapak sekalian? Adwin dulu kali ya. Nah, kalau menurutku untuk MU versus Villarreal ya, menurutku nggak ada perubahan signifikan sih. Perubahannya cuma satu. Pemain lebih mau untuk bergerak, lebih mau pressing. Menurutku itu sih. Selama menurutku nggak ada perubahan yang signifikan ya. Ya cuma itu menurutku beberapa pemain lebih mau untuk gerak, lebih mau untuk ibaratnya pressing lawan, gerak dan lain-lain lah. Menurutku itu perbedaannya. Kalau untuk masalah taktikal menurutku nggak ada yang perubahan yang pasti ya. Oleh Nggak ada banget yang sih pasti. masih memang. Masih sama. Terus kemudian dalam versus Villarreal menurutku kalau Van de Beek menurutku ya kemarin biasa aja sih. Soalnya apa? Beberapa kali dia bingung untuk penempatan posisinya dia sendiri. Dia nggak cocok untuk main. Dia nggak cocok untuk main di posisinya Bruno. Menurutku kalau Van de Beek sorry. Mau aku salah. Udah lawan Villarreal, Van de Beek bagus. Lawan Watford yang kalah. Ya, umpamanya itu mencari ruang dia, benar. Menurutku Van de Beek lebih cocok untuk main di CM, di tengah. Benar. Lebih baik di tengah. Karena Van de Beek, pandangan pribadi ya, dia memang bukan tipe gelandang yang membawa lama bola. Dia pengalir. Pengasih. Tapi menurutku salah satu kelebihan dari Van de Beek ya, dia lebih mau untuk pressing bola sih dibanding yang lain. Nah, itu. Soalnya menurutku pemain MU itu ya bisa dikatakan males ya. Kalau mau pressing, tapi pressingnya nanggung. Ibaratnya seperti itu. Mau maju nggak maju, mau mundur nggak mundur. Contoh untuk lawan Liverpool kelihatan banget bahwa pemain MU itu mau pressing, tapi pressingnya nanggung. Ya kan? Dan terbukti 5-0 nggak bisa itu udah nggak ada alasan lagi. Nah itulah high press ya. Sebetulnya kalau pressing itu sebenarnya nggak harus menekan ya, tapi lebih sistematis lah ibaratnya. Kalau yang satu maju kemudian kelewat, satu nutup, seperti itu lah, lebih sistematis. Nggak harus semua maju, nanti lebih sistematis lah. Beberapa kali kan pressing kemudian lawan bisa lewat, kemudian udah hilang, kan otomatis nggak sia-sia untuk pressing. Jadi menurutku gitu sih. Menurutku MU dipegang sama Carrick nggak ada perubahan pasti. Yang jelas ya memang pemain lebih fresh ya, kelihatan lebih fresh. Lebih fresh, kemudian pemain lebih mau gerak. Seperti itulah, nggak ada perubahan yang signifikan tapi itu. Tapi kalau dilihat di pertandingan match sama Villarreal kemarin, awal-awal Carrick pegang tuh saya lihat secara keseluruhan pengamatan pribadi aja kok deg-degan juga dia mainnya nggak ini, malah menurutku bingung, banyak penempatan posisi yang bingung. Golnya Ronaldo pun kesalahan kan gitu. Ya, yang bagus cuman golnya si Sancho, memang dia ada dari belakang, itu Fred juga kan yang lain juga. Sebenarnya ya kita bisa dibilang lawan Villarreal kemarin ya kasarnya gini, Mike Carrick bilang formasi ini main kayak biasa, nah gitu loh. Jadi kayak nggak ada taktik gitu loh, nggak ada taktik ini harus gini gitu. Jadi merasa cuman gitu aja gitu. Informasi yang kita pasang, kiper De Gea ya, backnya ini, strikernya ini, gelandangnya ini. Udah main, silahkan. Kamu udah besar bisa main, kan gitu.
Kayak cuma lihatnya kayak gitu loh. Jadi permainan kemarin tuh aneh aja. Benar. Saya sebagai orang yang udah tahu MU, udah tahu bagaimana kelemahan MU ketika di pressing, high press, kalah kita. Udah kita kalau di high press kalah kita. Mainnya Kita masih oleh banget ya. Iya, masih oleh banget ketika di high press kalah. Kita pokoknya kalau di high press tuh pasti kalah. Udah itu Ya, kelihatan. terutama kan menurutku kemarin pas saat Villarreal menurutku yang paling jelek ya mainnya Teles. Beberapa kali kan dia salah passing, press, panik ya kan. Yeah. Dan memang menurutku ya Maxen juga karena Teles kan memang dia wingback attacker ya, dia lebih menyerang. Jadi untuk bertahan dia masih kurang. Begitu loh. Kurang. Tapi nyerang pun dia udah nggak teman di Porto dia. Dia masih agak kan lebih tapi kelebihannya dia lebih berani untuk crossing dari posisi lebih ke belakang ya kan. Paling enggak itulah dia punya kelebihan itu. Dan menurutku enggak terlalu masalah sih karena dia kan dia kan backup kan karena Luxio kan cedera. Iya. Jadi enggak terlalu masalah. Belum seberani Luxio sih kalau si Teles untuk membantu penyerangan ya tetap kan. Nah, benar. Tapi bicara tentang Luxio juga beberapa match terakhir juga performnya jelek banget sih, underperform dia. Siapa? Teles ya? Luxau. Oh, Luxau, iya. Nggak kayak Luxau yang seperti biasanya. Tapi dibalik dia jelek, ya itu tadi. Ketika kita di press sama pemain lawan, kita tuh bingung tuh loh. Jadi kita itu nggak ada pemain yang kayak nyari posisi yang kosong. Kita lihat deh, setiap semua pertandingan MU kan ada reviewnya tuh YouTube. Dicoba dilihat. Itu bener-bener ketika kita di press tuh pemain tuh mati gitu loh. Nggak ada pemain yang cari ruang untuk ngoper ke ruang yang kosong. Semua bener-bener mati semua. Ya makanya kan itu kan kemarin. Dan makanya kan itu kan salah satu alasannya bahwa pemain MU itu malas gerak, yaitu karena dia stagnan statis di situ tok, maksudnya nggak mau melebar, buka ruang untuk temennya kan nggak ada. Iya. Gitu. Menurutku ya itulah salah satu kelemahannya lah. Kalau menurutku kalau mungkin pemain MU lebih rajin untuk bergerak, kemudian rajin untuk ball winner dan lain-lain, menurutku bagus sih karena kita punya winger yang full speed ya. Kita punya Rashford, kita punya Sancho, kita punya CF yang nggak perlu dilakukan lagi lah. Kita punya si Arnen, punya Cavani, tengah kita punya Bruno. Baliknya lebih rajin lagi, menurutku bagus sih. Kalau dari segi pemain kita nggak ada kurang bro. Kita benar-benar ibarat kata nih kalau pemain itu tuh udah pemain mental semua lah dia. Bagus semua itu pemain. Aku juga percaya itu pemain bagus semua. Cuman ya itu motivasi di ruang ganti itu yang kurang. Iya. Kalau menurutku sebenarnya kayak dari gestur pemain ya. Gestur pemain tuh menurutku ya mereka ibaratnya kayak ya kita ini tim bagus, tapi kenapa kita nggak bisa main sehebat mereka, ibaratnya kan seperti itu. Jadi ada satu celah atau satu titik yang mana pemain itu ya bingung lah, kita tim bagus ibaratnya, kita punya squad yang mewah, kita punya squad bagus, tapi kenapa sih kita nggak bisa main seperti yang diinginkan, ibaratnya seperti itu. Ada rasa muak, menurutku kan seperti itu. Nah, itu apakah memang dari pemainnya sendiri nggak melakukan apa yang oleh instruksikan, atau memang ya ada something, maksudnya ada something, kan kita nggak tahu. Bisa jadi loh seperti itu. Iya, karena mereka udah sampai dengan oleh kan ada isu itu. Nah ini menarik karena yang kemarin lawan Chelsea, golnya Sancho itu kan ya walaupun itu ada kesalahan dari Jorginho ya kalau nggak salah. Itu kan si Bruno buang bola, terus habis itu salah diantisipasi sama si Jorginho, akhirnya bola disaut sama si Sancho. Pas Sancho ngegolin, percaya atau enggak? Karena yang asis itu Bruno, biasanya ketika Bruno ketika ngasih asis, waktu pemain itu selebrasi, Bruno itu pasti lari ngedeket orang itu terus ikut meluk. Bruno pas kemarin Sancho ngegolin itu balik badan, Pak. Balik badan dia benar-benar datar ya ekspresinya. Walaupun kita tahu itu gol pertamanya Sancho di IPL kan harusnya. Nah, ada indikasi juga Bruno tuh marah sama para pemain ini karena banyak pemain waktu zaman Ole itu melempem, tapi semenjak Ole out beneran keluar itu malah baru mau ngeluarin kemampuan terbaiknya gitu loh. Bukan terbaik juga sih, at least lebih baik daripada zaman
oleh ngelatih kemarin. Itu sih. Iya, benar. Kita Ya itu. kelihatan waktu pertandingan terakhir di Watford itu kan, Mm-mm. Bruno menyalahkan teman-temannya itu, bukan Iya. olehnya. Nah, itu Sampai balik waktu lagi memang. Bahwasanya sebenarnya nggak, ya kalau saya pribadi sih nggak pernah ketika bilang out. Ketika aku bilang out itu cuman ibarat kita buat pemanis di media sosial, tapi ya memang mainnya jelek, gimana lagi? sejujurnya kalau aku Ya, pribadi pun, aku mulai campaign oleh out itu setelah Ronaldo loh malahan. Sebelum Ronaldo datang dan beberapa pertandingan awal Ronaldo, aku masih oleh stay. Tapi ketika udah mulai mainnya nggak jelas, sistemnya gitu-gitu terus, nggak ada backup plan, aku udah mulai, wah, rampung nih, ini selesai nih. Kalau misalnya nggak diganti, MU kelarin. Gitu sih ya, sempat mikir begitu. Superior kemarin. Ronaldo mengalahkan Oleh, udah intinya itu. iya, makanya kan dari awal MU milih oleh dipermanenkan kan planningnya adalah ini untuk jangka panjang lah. Karena aku udah bilang paling enggak nggak cuma 3 tahun, paling enggak 5 tahun lah. Karena yang disayangkan dari pemecatan oleh satu lah. Karena oleh dia punya pride, dia punya kebanggaan, dia legenda MU. Itu salah satu keunggulannya. Paling enggak gini lah, kita secara unity ibaratnya oleh salah CC pelatih nggak terlalu bagus, tapi dari backgroundnya dia legend MU, otomatis ada satu positif di situ dibandingkan pelatih-pelatih tim lain, ya kan? Dia tahu betul MU, dia tahu betul Premier League ibaratnya. Tapi kenyataannya tidak bisa. Nah, tidak bisanya karena apa? Satu, kemungkinan karena memang taktik nggak berjalan. Dua, pemain nggak mengikuti instruksi dari Ole. Ketiga, mungkin ada friksi dalam squad MU. Karena satu, aku belajarnya gini. Contoh pada saat itu Maguire dipaksa sama Ole. Ya, waktu cedera itu ya. Ya, waktu cedera. Terus kemudian ya tahu sendiri lah permainan seperti apa. Menurutku mungkin pemain memandang bahwa Ole nggak mau mengambil keputusan. Betul. Untuk nggak berani ngambil risiko. Betul. Ya itu. Terus kemudian setelah itu Maguire main di timnas Inggris dan lawan versus Albania. Dengan gestur selebrasinya dia yang gol, menurutku ya memang Maguire terpengaruh dengan media, terpengaruh dengan suasana, ya kan? Dan itu apakah itu baik? Ya menurutku tidak baik. Karena apa? Ya gimana ya? Kayak mungkin untuk pemain-pemain zaman sekarang, medsos itu musuh ya. Sebenarnya pemain sekarang apa-apa diberitakan dan lain-lain lah. Tapi menurutku seperti itu, ya berarti kan terbukti bahwa Maguire terpengaruh dengan kritikan di luar. Ya, menurutku itu yang nggak sehat. Kemudian, itu yang dulu diajarkan Fergie kan. Lagi didikan Fergie memang saat zaman Fergie kita memang nggak mengikuti media sosial seperti ini ya. Kita tahunya MU menang, MU juara udah gitu aja. Tapi semakin kesini tuh ya benar, kita perkembangan zaman, pemain tuh pasti main media sosial, dia baca berita, wajar kayak gitu. Iya. Makanya ya itulah menurutku awal-awal friksi itu menurutku pas lawan siapa lah aku lupa. Itu ya pas si Martial sama Cavani ditarik keluar. Itu kalau nggak masalah menit ke 60 kalau nggak salah. Nah, itu menurutku awal frksinya di situ. Kenapa menurutku ngapain kamu ganti Martial sama Cavani? Pada saat itu mainnya bagus, terus kemudian masuk Ronaldo dan Sancho. Katakanlah kalau alasannya untuk menyimpan pemain, setelah itu kan international break, ya kan? Iya, nggak make sense gitu loh. Benar. Kecuali kalau Martial dan Cavani mainnya jelek, oke nggak masalah. Tapi pada saat itu masih ditarik keluar. Ya kan kelihatan banget gesturnya mereka agak kurang senang. Benar. Yaitu salah satu blundernya Ole. Kemudian menurutku yang blunder sih yaitu dah lawan Liverpool. Yeah, aku nggak tahu kenapa kok Ole pada saat itu pemakainya formasi pressing ya. Jadi mereka tahu bahwa Liverpool terkenal dengan pressingnya Klopp. Tapi kenapa justru Ole menginstruksikan untuk pressing juga? Dan mereka kalah.
kalah cepat, kalah lincah kalau bisa dibilang. Itu jadi surprise. Sebenarnya Ole jarang main seperti itu. Mereka lebih main untuk zona, passing zona, nggak terlalu agresif seperti itu lah. Tapi kenapa kok lawan Liverpool seperti itu? Nah, apakah itu memang bagian dari improve-nya Ole atau gimana kita nggak tahu. Tapi yang jelas kan memang hasilnya kurang memuaskan lah. Sudah telak 5-0. Nah, itu. Betul. Nah, yang masa lalu biarlah berlalu, sekarang kita ratap masa depan. Sekarang kondisinya adalah Rangnick. Gegen pressing yang tadi Alvin bilang adalah Jurgen Klopp ya, pelatihnya. Banyak yang bilang, dan memang terjadi, Rangnick adalah bapak dari Gegen press. Jadi Thomas Tuchel, Jurgen Klopp, Jurgen Nagelsmann, banyak banget pelatih Jerman yang itu guru Niki ya Rangnick gitu loh. Terbukti, dan sebenarnya kalau teman-teman tahu, waktu lawan Chelsea, Darren Fletcher sempat tertangkap kamera pakai headset. Ya, sempat perhatiin nggak? Itu sebenarnya adalah Darren Fletcher on call sama Ralf Rangnick. Apa ya? Iya, jadi beberapa line up kemarin, makanya Ronaldo bukan starter, itu pilihannya Rangnick. Itu sudah pilihannya Rangnick. Info dari? Ada banyak di Twitter, banyak bilang gitu sih. Dan banyak media juga yang bilang gitu, The Athletic contohnya, itu katanya juga memang sudah pilihannya Rangnick. Cuman memang dalam implementasi babak pertama, itu pemain masih belum terlalu terbiasa ya dengan skema gegenpress. Jadi babak pertama tuh menurutku. Nah, babak kedua mulai sebelum Ronaldo diganti, menurutku Sancho adalah pemain terbaik di lapangan untuk Manchester United. Karena dia udah berani nusuk, dan ketika MU lepas bola, perhatiin deh, MU itu pemainnya udah mulai ngepres ke depan. Walaupun kiper si Mendy yang megang bola, pemain MU udah berani bayang-bayangi itu start dari gegenpress sih menurutku. Iya, babak kedua itu seperti itu. Saya lihat, nah ini bagus nih. Saya juga nonton main. Nah, bagus nih. Maksudnya nggak kayak zaman kemarin ketika nyerang dia mundur, tapi ini malah maju gitu loh. Bagus main. Tuh, kok nih, nah, ada satu titik menit berapa pokoknya ketika Chelsea menguasai bola, United juga masuk dia. Ngepres kan? Dulu mundur, ngepres juga. Nah, ada menit berapa gitu. Kita bisa lihat di 90-20-nya si MU lah, bisa dilihat nanti. Nah, itu benar-benar kelihatan banget perbedaan. Babak pertama tuh oleh banget masih. Babak kedua, mungkin pemain ya nggak tahu apa yang terjadi di ruang ganti, kita nggak tahu ya waktu pergantian babak itu. Cuma itu udah mulai pergantian nih. Dikit-dikit gegenpressnya mulai, walaupun belum banyak ya. Apalagi kan Rangnick belum latihan resmi gitu loh. Latihan terakhir masih di Carrick. Itu sih. Nah, Sadwin, dia pendapatmu lawan Chelsea? Kalau aku yang mungkin lawan Chelsea nggak terlalu banyak berkomentar ya, karena aku nggak mengikuti full ya, jadi nggak terlalu banyak berkomentar. Tapi yang jelas kalau aku lihat dari highlight satu, kemarin kita didominasi, kita didominasi sama Chelsea, ya kan? Betul. Dominasi. Itu loh kayak seperti parkir bis ya. Iya. Tapi gini, didominasi, diserang, kita bertahan, itu juga bagian dari strategi. Betul. Ya kan? Parkir bis itu kan bagian juga dari strategi. Tapi menurutku kemarin ya memang ada beberapa poin-poin yang mungkin dari formula dari Rangnick ya. Terus kemudian kalau menurutku lawan Chelsea kemarin ya ada peningkatan sedikit lah. Betul. Ada peningkatan dari segi permainan. Terus kemudian belum signifikan ya. Signifikan. Tapi paling tidak kemarin menurutku yang saya kritisi lebih ke Bailey. Bailey kemarin beberapa kali juga kurang sih mainnya, apalagi Lindelof juga. Jadi memang menurutku menurutku kemarin ya karena finishingnya Chelsea aja yang kurang baik ya. Sama De Gea top lah. De Gea top sih. De Gea top. Iya, De Gea top. Makanya dari dulu aku bilang kalau orang mau bilang generation belum, ya De Gea masih top, masih kiper topnya MU ya De Gea gitu. Jadi kemudian kalau untuk menurutku Rangnick masuk MU kan secara Rangnick kan jadi interim, dia pakai sampai akhir musim kan. Terus kemudian
aku sendiri tahu Rangnick ya dia dulu top mungkin pegang Schalke ya, kasih Schalke. Ini dulu sempat di Schalke, terus habis itu terakhir itu yang dia naik itu di Red Leipzig Bull ya? Leipzig yang dia naik. Leipzig. Waktu itu strikernya Warner ya? Aku ngecek kemarin. Warner, iya, Timo. Oh, ada. Tapi jelas kalau aku lihat dari beberapa highlightnya Leipzig, ini tipikal pelatih yang berkebalikan dengan Ole. Satu, si Rangnick itu dia suka bermain lebih menekan. Iya. Lebih menekan. Terus kemudian secara taktikal dia taktikal banget. Posisi pemain benar-benar dia dipikirkan. Nah, kemudian terutama menurutku ya nanti otomatis gelandangnya lebih akan rajin lagi. Terutama bagian wingback. Otomatis wingback akan jauh lebih membantu dalam penyerangan dengan skemanya si Rangnick. Kan gitu. Nah, harapanku adalah pemain mau mengikuti instruksinya si Rangnick. Menurutku Rangnick bagus sih untuk sekarang. Pilihan yang tepat sih menurutku bagi boardnya MU sampai akhir musim ini. Tapi ya menurutku kalau disayangkan lagi kalau seumpamanya ini jadi, apakah nanti akan tetap mencari pelatih baru Ten Hag atau Pochettino? Kita nggak tahu. Secara setelah Ten Hag, musim baru ya. Iya, secara Ten Hag dia declare masih fokus dengan Ajax. Iya. Dan Pochettino dia declare bahwa dia masih fokus dengan PSG. Tapi kita nggak tahu sepak bola itu seperti apalah, tahu sendiri. Di akhir musim ya mungkin saja nanti kedua pelatih itu berubah pikiran. Iya. Gitu kan. Tapi menurutku kalau top targetnya sih, kalau aku pribadi ya di luar Rangnick, aku lebih suka ke Pochettino. Satu, kenapa ke Pochettino? Karena Pochettino dia sudah tahu Premier League. Dia sudah pernah pegang Southampton, pegang Spurs. Nah, paling tidak dia tahu Premier League seperti apa. Terus kemudian menurutku Pochettino lebih cocok lah buat MU. Ten Hag juga pelatih bagus sih, tapi Ten Hag kan memang dia pelatih di Belanda, belum tentu di Premier League kan juga bagus. Betul. Tapi tetap itu gambling lah, itu gambling. Ya, benar. Tapi itu gambling lah. Karena dua-duanya pun juga gambling. Nikmatin aja gitu loh. Benar, nikmatin aja. Dua-duanya sih tetap gambling ya, karena baik Ten Hag maupun Pochettino, dua-duanya punya karakter masing-masing. Ya, cuman ada satu kelemahan yang menurutku dua-duanya masih belum terbukti nih, antara baik itu Pochettino maupun Ten Hag. Dia belum bisa mengontrol ego pemain bintang. Pochettino di PSG, pemainnya kan bintang semua, Neymar, Mbappe, Messi bahkan. Dia tuh belum bisa megang ruang ganti, makanya beberapa kali PSG sempat hasilnya jelek kan. Ten Hag juga masih kayak yang Abdin bilang tadi, masih di Belanda. Pemain di Belanda itu dengan Ajax itu budget untuk belanja pemain kan terbatas banget. Dan Liga Belanda siapa yang lihat sih, kecuali di Liga Champions ya. Jadi dua-duanya itu masih belum ada pengalaman untuk dukung pemain bintang, untuk handle pemain bintang gitu loh. Sedangkan kita tahu MU punya Pogba, punya Ronaldo sekarang, punya Varane. Begitu sih, apakah bisa menekan ego itu? Itu tergantung sistemnya sih. Nanti siapapun pelatihnya kalau dia benar-benar punya visi, punya visi dan yang bagus menurutku tidak masalah sih, punya sistem lah semuanya. Benar. Kan memang pemain bagus itu kalau dia tidak dibuatkan skema yang bagus nggak bakalan keluar, banyak kan gitu. Tapi menurutku satu hal lagi lah. Kalaupun nanti mau milih antara Pochettino dan Ten Hag, menurutku kalau mau mengatakan bahwa musim pertama kita harus menang juara. Menurutku nggak terlalu macam deh, paling enggak menurutku ya tahun ketiga lah baru kita bisa katakan kita mengejar juara. Dan terlebih sistemnya yang dibikin oleh sama pelatih baru nanti, kayak gitu Pochettino sama Ten Hag kan, dua-duanya sistemnya beda jauh kan sama yang oleh bikin kemarin contohnya. Jurgen Klopp aja bikin Gegenpress butuh 3,5 musim loh buat juara. Iya. Itu sih. Soalnya kalau menurutku kalau si Jurgen Klopp kenapa dia Gegenpressing?
Karena menurutku dia punya gelandang yang nggak terlalu spesifik. Dia punya Henderson, dia punya Naby Keita, dia punya Miller. Menurutku dari ketiga gelandang itu karakternya all around. Dia nggak terplot di tengah, dia nggak terplot sebagai DMF. Tapi Moving ya mereka berarti ya. benar-benar bisa membagi tugas. Iya, dia bisa membagi tugas. Nah, secara dengan MU punya gelandang Bruno, kita punya Pogba, kita punya Tomine, kita punya Fred. Ya, otomatis Tomine lebih cenderung bertahan. Kita nggak punya pemain yang seperti itu. Makanya, kalaupun nanti ada pelatih baru, menurutku paling cocok di 4-2-3-1 sih. Yang masih cocok formasi lah. Karena dengan 4-2-3-1 itu satu keunggulannya kita punya 4 back. Kemudian kita punya 2 pemain double pivot yang mungkin bisa berbagi peran. Satu mungkin jadi ball winner, satu berarti box to box. Contoh sederhana lah, kita lihat di timnas Inggris lah. Timnas Inggris pakai double pivot, pakai Declan Rice dan pakai di siapa itu pemainnya Leeds. Oh, gondrong itu. Oh iya, Kevin William. Kevin William. Itu siapa? Lupa. Bentar. Man Leeds. Iya, tahu pemain itu. Kevin deh kayaknya. Kevin Philip ya, Kevin siapa ya? Nah, Calvin Philip. Calvin Philip. Nah itu kan di timnas Inggris, Declan Rice kan dia lebih jadi DMF. Dan Calvin Philip dia lebih box to box, dia membantu naik turun, ya kan? Sebenarnya skema ini sudah diterapkan di MU. Berapa kali kan kelihatan bahwa kadang Fred dan Tomina berbagi peran, kadang Tomina jauh lebih jadi lebih dari box to box, Fred jadi ball winner, ya kan? Tapi kelemahannya Tomina dan Fred, beberapa kali Tomina dan Fred dia melebar, dia keluar dari pos masing-masing, dan ini bahaya. Kenapa sih kok bahaya? Karena apa? Ibaratnya kita menggunakan dua gelandang nih, kita gunakan dua gelandang tapi nggak sesuai ekspektasi, nggak jadi useless. Padahal seperti itu. Nah kalau seumpamanya kita pakai Declan Rice katakanlah, kita punya DMF yang kuat, kita bisa pasang Fred, ya itu jauh lebih baik. Karena apa? Declan Rice dia mungkin kuat jadi DMF sendiri, kemudian dia bisa membantu naik turun lah, dan dia juga punya kemampuan untuk moving yang bagus, ball winner. Menurutku itu jadi menarik. Oke, berarti yang dibutuhkan tuh DMF gitu ya, Bro Win ya, berarti ya. Dari awal aku sudah bilang DMF tetap menurutku lebih, kalau aku ya dibandingkan MU beli Ronaldo lebih baik beli DMF gitu. Karena kalau menurutku ini malah. Lanjut. Karena CF kita masih punya Cavani levelnya. Terus kemudian kita masih punya Greenwood yang mungkin bisa dicetak jadi CF lah ibaratnya. Ya kan? Ya menurutku pembelian Ronaldo itu ya pinter-pinternya Jorge Mendes saja sebagai agennya Ronaldo, kepepet lah ibaratnya, panik buying lah. Yang bagus menarik. Tapi ya memang diakui lah kalau Ronaldo masih pemain top lah ibaratnya gitu. Tapi ini otomatis akan merubah planningnya ke depan. Contoh lah, dulu sebelum Ronaldo masuk, kita banyak rumor bahwa MU masih nyari DMF. Dulu kencengnya kita incernya Ruben Neves pada saat itu. Ruben Neves, betul. Ya, terus kemudian Ruben Neves, kemudian berita itu hilang. Terus kemudian pernah juga muncul isu bahwa kita ngejar Trippier sebagai backup di wingback. Terus kemudian balik lagi ke MU kan. Terus kemudian kita juga jual Daniel James ke Leeds United. Nah menurutku dengan kedatangan Ronaldo otomatis itu akan mengubah planning. Karena apa? Gajinya, salary-nya tinggi. Jadi Ronaldo bisa menggaji 2-3 pemain. Gitu. Ya walaupun cuma 2 tahun di MU dengan opsi panjang 1 tahun kalau nggak salah. Tapi ini merubah planning. Karena apa? Ronaldo pemain bagus, tapi dia butuh diakomodasi. Kan seperti itu. Dan akomodasi otomatis menurutku ya akan merubah planning ke depan. Menurutku dulu kalau aku lihat dulu sebelum Ronaldo masuk, kalau aku lihat planningnya
Greenwood akan dijadikan CF dengan mentor Cavani, ya kan? Mentor Cavani. Tapi realitanya Greenwood sekarang lebih dimainkan di posisi kanan. Jadi itu tidak masalah sih. Tapi tetap ini akan merubah plan yang ke depan. Tapi ya semoga aja pembelian Ronaldo nggak useless lah, nggak merugikan lah. Tapi itu ya jangan cuma jadi euforia sesaat lah Ronaldo masuk. Pada akhirnya. Ya benar. Pada akhirnya juga akan merubah planning gitu loh. Ya menurutku saat ini tetap MU masih butuh DMF lah, defensive midfielder. Ya tapi gimana lagi, sekarang udah sepak bola bisnis, di mana bisnis lebih diunggulkan daripada hati fansnya kan. Kalau baik lagi sih Mang, siapapun pelatih MU besok, pelatih United besok, yang bisa megang kendali ruang ganti, itulah yang bisa menguasai United besok. Aku sih gitu. Entah itu Pochettino, entah itu Ten Hag, entah itu Rangnick, kalau memang Rangnick mampu, entah bahkan kasarnya ini siapa? Apa tuh namanya? Zidane. Kalau memang dia bisa menguasai di ruang ganti United, ya pasti dia bisa minimal menaklukkan satu orang yang punya kontribusi lebih di lapangan gitu loh. Siapalah mungkin yang pelatih lebih tahu kan, yang di lapangan, yang lebih kenal gitu. Contoh pemain A ini berpengaruh di lapangan, kan tetap pasti punya leader dari lapangan itu. Nggak mungkin di lapangan itu nggak ada leader kan. Ya kalau pelatih itu bisa memegang satu orang itu di lapangan yang buat leader, yaitu bisa nanti pelatih siapapun pelatihnya, pokoknya kuncinya di ruang ganti. Kalau di ruang ganti itu dia bisa menaklukkan satu pemain yang buat banyak premannya situlah, preman di lapangannya United. Ya semoga aja United mungkin lebih baik. Makanya tapi untuk tadi Adwin bilang Pochettino, menurutku dengan sekuat PSG yang superior, lebih superior dari United, dia aja nggak bisa megang Messi, nggak bisa megang Neymar, nggak bisa megang Mbappe. Bahkan di MU ada strikernya Ronaldo bro, di kelas-kelasnya ibaratnya sekelas Messi dia. Di PSG aja nggak bisa pegang, apalagi di MU. Takutnya balik lagi kalah superior, Pochettino kalah superior sama Ronaldo. Kalau istilah Jawa itu unggah-ungguhnya udah kalah tahta gitu. Pemain pelatih kemarin belum dapat apa-apa. Nah itu makanya kalau aku mikirnya kalau untuk Pochettino ke MU belum dulu, karena dilihat di PSG aja dia sering mohon maaf ya, bukannya pengen menang terus, tapi sering kalah gitu, sering nggak perform lah. Sama City kemarin juga kalah. Oke. Ngomong-ngomong planning dan juga pemain bintang, ada sebenarnya satu bintang MU yang dari tadi tak tunggu-tunggu namanya disebut Pora dan ternyata tidak disebut. Kira-kira ada satu pemain bintang MU, dia juara dunia sama Prancis kemarin, tapi kadang-kadang permainan itu ngeselin juga sebenarnya. Paul Pogba. Iya, Pogba. Dalam skema Rangnick kan gegenpress, bener-bener harus gerak terus. Kira-kira Pogba mau nggak ya dengan sistem Rangnick? Mau. Kenapa saya bilang mau? Karena waktu dipegang oleh Pogba itu jadi sempat pernah jadi pemain yang di mana-mana ada gitu. Lawan apa dulu ya lupa pokoknya. Musim lalu sih, musim lalu kelihatan banget. Musim lalu lah intinya. Sama pernah dipegang Mourinho juga, dia mau di apa istilah lapangannya ya. Pokoknya dia mau kemana-mana gitu. Ada istilahnya. Harusnya sih mampu Pogba untuk seperti itu. Kalau memang dia, ini istilahnya diliarkan lah. Kalau memang diliarkan, mau si Pogba itu di bawah Rangnick. Tapi nggak tahu juga sih besok gimana. Kalau aku kalau untuk Pogba ya, kalau untuk dengan skemanya Rangnick yang gegenpress, menurutku dia nggak banyak berubah sih. Karena apa? Kalau Pogba sendiri, dia tipikal pemain yang nggak banyak gerak, ya kan? Menurutku dia lebih efektif main di bagian kiri. Di bagian kiri lebih efektif lah, gitu. Kalau menurutku nanti kalau pakai posisi pressing dengan seperti itu, mungkin Bruno yang mungkin akan backup dia. Bruno akan lebih banyak gerak untuk lebih pressing lah. Dan Pogba mungkin lebih ke playmaker.
apakah dari kiri lah. Nah, Lebih ke depan gitu. ya tetap ya Pogba ini. Lebih ke depan karena Pogba itu dia efektif, dia butuh ruang. Butuh ruang. Makanya kalau Pogba itu dia lebih efektif main di center midfielder. Dia main Central benar-benar di tengah midfielder. lapangan DCM. Jadi dia nggak bisa main di posisinya Bruno. Ya mungkin lebih dekat dengan kotak penalti lah. Dia lebih condong main di tengah di center midfielder karena dia butuh ruang. Dia butuh ruang untuk oper bola. Dia mau butuh ruang untuk buat peluang dan lain-lain. Menurutku kalau untuk Pogba ya nggak ada yang banyak berubah sih. Mungkin dia cuma passing dikit-dikit lah, makanya zona masalahnya mau nggak itu di Rangnick gitu loh. Mau nggak itu aturan. Lawan Arsenal harus main dong sih. Lawan Arsenal harus main. Lawan Arsenal harus main dong sih Pogba. Udah main. Udah main ya. Oke, lanjutin. Sorry mau potong. Lanjutin. Menurutku ya nanti kalau Pogba tetaplah dia akan lebih main di CM tapi lebih di sisi kiri. Kalau untuk pressing, kalau menurutku sistemnya bagus, dia nggak perlu terlalu banyak mengambil bola, ya, arah bola. Dia kan ibaratnya kasih bola dimainkan peluang gitu kan. Jadi menurutku Bruno yang lebih pressing lah nanti. Kita nggak udah kelihatan seperti apa. Kadang sama Cavani sebenarnya yang niat main tuh lari ke sana ke sini cari bola. Iya, kalau Cavani kan memang dia tipe seperti itu. Dia pemain yang benar-benar nyari bola. Dia pemain seperti itu. Sebenarnya Bruno juga pemain seperti itu, tetapi Bruno terlalu over karena beberapa kali dia kehilangan posisi, kalau lihat di Hitman kan dia terlalu over. Dia beda dengan KDB misalnya. Gitu. Menurutku kalau main pressing, Pogba tidak masalah kalau dimainkan. Kalau sistemnya bagus, menurutku dia lebih efektif. Prediksi 3 pemain yang kira-kira bakal dilepas sama Rangnick di winter nanti di Januari. Kira-kira siapa menurutmu? Sebelum kita bukan dilepas sih istilahnya, kan nggak bisa diendaran kok. Iya memang sih, maksudnya dijual kali ya. Nggak dijual bahasanya, nggak dipakai, lebih baik nggak dipakai. Kalau dijual sih kayaknya enggak sih. Kalau nggak dipakai banyak bro. Kalau saya sih jujur ya untuk Rangnick. Sebut tiga ya. Enggak dikasih kata pengantar dulu. Kalau untuk Rangnick aku belum tahu dia tuh kayak mana mainnya. Jadi kalau dibilang pemain siapa yang bakal dibuang, belum tahu juga sih. Kita tunggu sampai match pertama kali ya, match pertama kedua lah ya kita lihat. Kita belum tahu mainnya kayak mana. Kalau kita udah tahu mainnya gimana, ya baru kita bisa. Oh ini nggak namanya fan kan masih sok tahu kan. Oh pasti ini dibuang nih ya. Tapi sih rumor namanya rumor kan. Rumornya nggak bakal kepake itu kayak model-model. Phil Jones. Phil Jones kan nggak usah itu. Yang kayak ini Wan-Bissaka infonya. Si Rangnick itu tidak suka dengan tipenya Wan-Bissaka. Nggak tahu lah itu ada di artikel tuh YouTube man. Pokoknya dia lebih suka tipe kayak pemain kayak Dalot. Yang bisa offense sama defense balance ya. Itu kalau Wan-Bissaka kan defense-nya bagus, tapi ketika nyerang dia masih ragu-ragu, masih kayak nggak berani nyusul gitu loh, masih nunggu ada temannya yang nyusul gitu. Kalau Dalot kan nggak. Rangnick di situ sih yang kemarin sempat baca artikel, kalau dia lebih suka tipe-tipe kayak pemain Dalot gitu. Kalau untuk tengah, untuk gelandang itu kemungkinan yang bakal dibuang Matic mungkin, yang nggak dipakai karena gegenpress itu kan yang bisa mundur cepat, majunya cepat juga kan. Dengan Matic kan dia pendelay. Matic itu bagus loh sebenarnya. Untuk mendelay permainan bagus. Saya kasih nilai 9 kalau Matic untuk mendelay permainan. Bodinya juga bagus. Tapi untuk sistem Rangnick kita juga saya juga nggak bisa menilai lebih jauh karena kita belum pernah lihat Rangnick megang MU. Tapi kalau cuman dibaca-baca artikel gitu kayak
Wan Bissaka, Matic, terus kemudian tipe-tipe kayak siapa ya? Ronaldo mungkin juga dibuang juga sama Rangnick. Iya sih. Alvin, Kevin. Ya menurutku yang bakal dibuang ya sampai saat ini sih tak pikir ya cuma menurutku Yang Matic nggak sih. dipakai, kalau dibuang Iya. sih kayaknya nggak Yang ada nggak lagi. dipakai. Iya. Matic sih. Karena Matic kan dia pemain yang lebih pasif ya. Ya memang dia memang bagus untuk holding bola, tapi untuk skema untuk permainan atraktifnya Ragnik ya otomatis dia mungkin nggak pakai. Kurang sih. Mungkin Ragnik mungkin lebih pilih pakai Tomine dan Fred. Yang stamina lebih ada ya. Benar, bisa jadi Fred itu dipegang Rangnick malah ngeri loh. Bisa jadi. Bisa Karena jadi. Fred itu kan tipikal pemain yang penting lari aja udah. Lari dikejar, lari kejar. Kalau McTominay yang pemainnya tipe gembor-gembor gitu. Sebenarnya dua itu cocok sebenarnya. Nggak tahu ya, fans United itu yang di Indonesia yang sama-sama follower saya gitu. Benci banget sama Fred, nggak tahu kenapa. Mungkin karena kesalahannya Fred mungkin ya. Ya, Tapi dengan tipikal Fred itu aku suka loh tipikalnya Fred tuh. Kepras dia. Iya. Soalnya ya sebenarnya dia kan pemain bagus kan. Tapi ya memang dia untuk akurasi passingnya kan masih kurang. Dia belum pasti. punya kepercayaan diri untuk build up lah. Dia belum punya itu. Tapi beda banget dia permainan saat di MU dengan main di timnas Brazil. Karena di timnas Brazil karena Fred di timnas Brazil dia lebih main ke atas. Dia membantu lebih box to box lah. Karena ada Casemiro mungkin ya. Iya benar. Ya karena ada Casemiro. Ini kalau di MU menurutku sudah bagus lah. Dia sudah punya will untuk bagi tugas dengan Tomine. Ya itu masalahnya cuma kelemahannya yaitu dia seringkali kehilangan posisi. Jadi posisinya dia sama Tomine itu sama-sama melebar. Nah itu dah mungkin komunikasi lebih intens lagi lah. Iya sih. Banyak kehilangan bola juga saya kira-kira. Nggak tahu nih berarti kenapa ya jelek banget nih. Iya benar sih. Underperform kalau dibilang jelek, underperform lah. Nggak kayak perform yang kemarin-kemarin. Belum menemukan performa ideal lah. Iya, tapi overall saya suka Bro Fred tuh. Karena dia pemain yang tanpa kompromi gitu. Kejar, kepras. Meskipun sebagai gelandang tapi dia nggak punya umpan yang bagus, malah kalah sama Lindelof. Tapi Fred ya keahliannya di situ dia, ngejar bola di press. Gitu. Tapi ya semoga aja besok Rangnick itu bisa menemukan performa terbaiknya. Performanya Fred lah. Karena Fred itu cocok sebenarnya di MU. Ya mungkin yang jelas menurutku nanti Ragnik masuk, perubahan yang mungkin berubah ya otomatis pemain justru lebih aktif lagi untuk benar berarti ya. Kalau aktif untuk ambil bola, untuk atraktif ngejar bola kan gitu. Nah kita tunggu aja lah nanti lihat versus Arsenal seperti apa. Kan dia kan sudah pure pegangnya kan saat Arsenal. Gitu. Yang penting yang jelas menurutku ya untuk tahun ini realisnya itu ya targetnya 4 besar. Iya, Liga Champion lah ya. Betul dulu lah. Betul dulu ya, lah. kalau nggak Liga Champion Ronaldo nggak mau bos. Iya. Makanya realistisnya 4 besar. Beban juga tuh MU. Ya intinya semoga yang terbaik lah ya buat MU. Nah, masuk topik terakhir, keluar dari MU, komunitas kita tercinta, United Indonesia Solo. Dari gimana ngomong meneh? Akhirnya mungkin. Ya paling kalau untuk sementara ini kan kita kita nobar ya, kita nobar ada, tapi kita dengan prokes ya tetap taat prokes. Terus kemudian di lain itu kita untuk kegiatan saat ini ya kita fun football. Fun football ya, Desember ya? Ya, fun football. Nanti rencananya fun football tanggal 12 Desember ya. 15 atau 12? 15 atau 12. Minggu kedua tanggal 12 kan. Oh, 12. Oh ya. Oke. Nanti untuk kegiatannya itu tanggal 12 Desember ya. Oke. Nanti fun football hari Minggu itu lah. Nah,
Oke. Gitu. Dan untuk kegiatannya nobar lah. Nah, untuk selain itu ya nanti kita menyusul karena ya untuk akhir tahun kan PPKM juga kan, jadi kita nggak mau resiko lah. Ya, tanggal 20 nggak bisa pulang saya. Nah, Wah. makanya itu. Yoi. Dan nanti kan tetap kan nanti kan kalau ada info-info lagi kan kita share di medsos kita kan di Yoi. Indonesia Solusi. Nah, gitu. IG ada, Twitter ya ada. Oh, jangan nyebalnya Twitter loh. Followers terbanyak aja Twitter loh ini. Mangsa. Iya. Nah, BTW lawan Arsenal besok itu mau ada nobar nggak kira-kira? Kan Jumat ya nih nggak salah. Ya, kalau Jumat pagi. Kalau lihat dari jam ya kayaknya kita nggak ada ya, karena kita ketemu mainnya kan pagi. Jam 3 pagi kan. Jumat dini hari? Iya. Dini hari. Jam 3 pagi. Iya. Apa Sabtu dini hari? Jumat. Kayak Liga Malam Jumat. Waduh. Yang penting sama Arsenal menang kan udah 1-0 nggak apa-apa. Kalau untuk nobar untuk versus Arsenal mungkin kita up dulu. Karena kan mainnya kan pagi jam 3 kan, otomatis ya kita kan nggak mau ulang ke jam malam kan. Betul sih. Tapi yang menarik, tanggal 3 kan lawan Arsenal. Minggu main meneh. Oh ya? Tanggal 5 main lagi lawan Crystal Palace, Pak. Oh, bagus. Di London terus ya? Nah, di London terus. Nah, kemungkinan nobar ya, Bu ya? Jam berapa Crystal Palace? Jam 9 malam. Ya, itu gas lah. Tapi hari apa itu? Minggu? Minggu tanggal 5, Pak. Waduh. Sana pemain sih sana ya. Cuman ya gimana? Ya nanti kalau di jam-jam 9 kita akan ada nobar lah. Tapi kalau untuk jam-jam 3 pagi ya kita nggak dulu. Karena itu kan di bawah jam 10 masih bisa ya? Jam 10 gitu ya? Kita kemarin kan juga lawan Chelsea kan juga ada nobar juga kan. Walaupun mainnya setengah 12. Rame ya? Nanti kalau untuk rame ya? Aku gak melu. Oh, nah iya, Bos. Tapi ya untungnya kan nobar kita sekarang kan juga free toh masih belum ada tiket lah. Jadi no member sama member pun juga masih bisa join. Gak usah nanya. Paling enggak kan kita mengusahakan untuk teman-teman MU kan. Iya, pasti. Fasilitasi lah, kita fasilitasi untuk nobar bareng. Tapi jangan lupa kalau kita masih dalam keadaan pandemi, teman-teman tetap jaga prokes, pakai masker ya. Oke. Kita juga tetap ikuti aturan pemerintah. Oke. Dan semoga pandemi cepat berakhir ya, berarti intinya. Dan iso aktivitas normal, tetap ya, moga-moga MU tetap bener lah. Karena daripada deg-degan terus, daripada di gua terus ya toh. Ya. Jadi ada apa lagi? Ada Zoom lagi apa? Itu pasti. Kita bakal jadi podcast Ruang Ganti ini bakal ada terus karena kita mencoba untuk menyamakan apa ya namanya perkembangan zaman. Karena United Indonesia Solo sekarang karena pandemi ini kan kita nongkrong itu udah susah gitu kan. Kapan lagi kita ngobrol bahas MU dengan intens gitu. Kayak gini kan meskipun kita sebagai fan yang sok tahu nggak masalah namanya Ruang Ganti kan kalau nanti ibaratnya teman-teman yang lihat kan bisa ikut join lah. Nanti join bisa hubungi admin, kita janjian jam berapa, ya kan bisa join juga. Intinya kita kan bukan pandis, bukan apa, kita kan hanya mengeluarkan opini masing-masing. Ya kalau memang asumsinya itu bertolak belakang dengan apa yang jenengan inginkan ya itu kan biasa karena kita sudut pandang full kan beda kan gitu. Nah, kita disclaimer aja dulu bahwa kita di sini adalah salah satu fan yang sok tahu. Kita disclaimernya di situ aja. Jadi biar tidak ada salah. Kita hanya fan yang sok tahu yang pengen merasa bahwa United itu mainnya seperti ini. Karena pernah ada yang bilang hanya fan yang tahu bagaimana kondisi di lapangan. Nah, gitu. Disclaimer-nya kita di situ. Kalau ada nanti yang bilang di komen terus, sok tahu nih. Nah, memang kita sok tahu. Orang kita juga nggak akan harus sama United yang ada di sana. Benar. Kita bertemu pendapat aja.
Ronaldo jelek, oh De Gea bagus. Ya bodo amat, itu kan urusan kita karena kita di sini cuman main-main untuk mengutarakan pendapat, kita sharing. Ya intinya silaturahmi online. Paling tidak kan kita apa Zoom jadi kan kita mengedukasi juga. Soalnya kita mungkin ada kata-kata yang mengedukasi teman-teman kan juga bisa diambil lah. Benar. Ya, kita lagi diskusi nggak ada yang benar atau salah. Intinya kan kita mengutarakan asumsi masing-masing kan. Benar. Intinya kan kita ada aktivitas, kita ada kegiatan lah. Kita juga mengikuti perkembangan NU seperti apa lah. Paling tidak itu bisa menjadi bahan edukasi dan bahan hiburan lah. Nanti bisa lah kita nanti ajak ngobrol, kita diskusi bareng-bareng mengenai perkembangan NU, review match, ya kan? Benar. Review main gitu. Benar. Yang penting ngobrol aja, yang santai, rasa kesusu, rasa jotos-jotosan ya, Pak. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel United Indonesia Solo. Karena UTD Indonesia SOLO. Jangan lupa. Iki mesti korde karo admin ya orang subscribe ya mesti. Mbok yakin kok. Ayo totuan piye? Asa ketewan ono piye? Iya. Ya wis pokoknya kita subscribe ya. Oke, thank you for watching everybody. Goodbye. Ya, we'll see, kita bakal lihat bagaimana permainan teknik di United. See you. Selamat datang dan sampai jumpa di ruang ganti. Ganti selanjutnya. Bye.